Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara Virgo dari tanggal 12 hingga tanggal 18 September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Perlu kamu ketahui bahwa energi dan pesan yang disampaikan juga bisa vice versa, ya, bisa kebalik. Bila tidak milik kamu, bisa jadi milik pasangan kamu atau seseorang yang dealing sama kamu, ya, orang baru atau orang lama ya. Ada Two of Swords, ada Ten of Swords, the Death, Ten of Wands, the Tower, King of Pentacles, ada the Moon, ada Four of Cups, dan juga Six of Wands, ada Bottom of the Deck-nya, dan juga ada Queen of Wands ya. Saya kata beberapa di antara kamu ada punya plan nih untuk melakukan perjalanan seperti holiday, travel gitu ya. Ya, pengen ngejumpai seseorang ini sepertinya. Seseorang yang sangat atraktif, menarik, ya, stylish, dia ini pandai bergaya, percaya diri, ya, independen, ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ini adalah pasangan kamu yang LDRan, pengen jumpa gitu ya, udah nggak tahan lagi gitu ya. Ya, ada saya ngelihat beberapa di antara kamu ini ya udah ngerasa stres banget ini di minggu ini ya. Ini bisa jadi karena pekerjaan ya, masalah kegiatan yang sehari-hari yang udah membosankan, membuat kamu frustasi. Ya, ada beberapa di antara kamu juga udah gak sabaran pengen holiday, udah kebayang-bayang nih sama holidaynya gitu ya kan. Jadi membuat kamu jadi berfantasi. Jadi kalau malam-malam ya habis waktu ini untuk searching, lihat video tempat-tempat wisata ya, terakhirnya gak bisa tidur gitu ya. Saya lihat beberapa di antara kamu udah bener-bener nggak pengen lagi kerja gitu ya, udah pengennya holiday gitu, tapi tuntutan dari pekerjaan itu mengharuskan kamu harus profesional ya, kamu harus terlihat tegar gitu ya. Saya ngerasa di minggu ini ada semacam energi Cancer ya. Cancer itu memiliki simbol crabs ya, kepiting. Nah, kepiting ini di luarnya itu nampak keras ya di luar, tapi di dalam sebenarnya rapuh. Nah, kalau saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini sama halnya dengan crabs itu gitu. Kamu di luar tampak berusaha tegar ya, terlihat gak kenapa-kenapa, tapi sebenarnya di dalam kamu rapuh ya, lagi galau, banyak pikiran, emosional juga ada di sini, lagi stres nih, lagi frustasi. Ada beberapa di antara kamu ini kepikiran dengan seseorang yang meninggalin kamu. Ini bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi ini saudara ya. Ya, jadi situasi emosional sendiri ini yang menutup mata ketiga kamu, menutup chakra atau aura kamu gitu ya. Ini akan membuat kamu kurang atraktif, kurang menarik dilihat oleh banyak orang. Ya, ada sesuatu hal yang akan tiba-tiba terjadi di minggu ini ya. Tiba-tiba kamu disuguhi banyak sekali tanggung jawab. Ya. Dan secara profesional, karena posisi kamu bisa jadi adalah atasan atau kamu pemilik usaha gitu ya, kamu harus bertanggung jawab mengerjakan itu gitu ya. Tapi di sini saya ngerasa kamu seperti udah bosan, udah capek, sehari-hari terus kerja, kapan holidaynya, kapan nih punya pasangan, kapan menikahnya gitu ya, kapan aku bisa menikmati diriku sendiri, jalan-jalan ya gitu. Udah pengen banget gitu ya, namanya bahagia, udah pengen jalan-jalan ya. Tapi ya sepertinya di minggu ini ya kamu harus bisa ngekontrol diri kamu sendiri, karena kalau kamu mengabaikan tugas tanggung jawab kamu, ini akan menambah stresnya kamu gitu. Kalau kita menunda-nunda pekerjaan kita nggak selesaikan ya kan, hanya karena sibuk memikirkan fantasi atau sibuk memikirkan mantan gitu ya, jadi nggak jadi mengabaikan tugas tanggung jawab pekerjaan, ini justru akan membuat kamu jadi semakin terbebani gitu ya. Tiba kamu lihat pekerjaan kamu nggak beres misalnya ya,
kan makin stres gitu. Jadi ada baiknya di minggu ini untuk Virgo, tetaplah bersikap profesional di dalam tugas dan tanggung jawab kamu di karir kamu gitu ya. Walaupun kamu di asmara mungkin lagi galau, banyak pikiran ya, banyak beban ya, ada rencana-rencana yang kamu sudah buat sebelum-sebelumnya ya, mau ketemu dengan pasangan atau ada semacam keuangan yang udah dirancang untuk suatu kegiatan seperti pernikahan atau pertemuan atau jalan-jalan yang udah kamu rancang dengan pasangan ya, berapa budgetnya, berapa pengeluaran, mungkin ada di sini sesuatu yang nggak beres gitu ya, yang menimbulkan ada kekecewaan ya di diri kamu atau di pasangan kamu ya. Jangan lantas kepikiran ke situ terus lalu kamu mengabaikan tanggung jawab kamu di pekerjaan, karena ketika kamu mengabaikan pekerjaan kamu, ini akan menambah stresnya kamu ya. Dan satu-satunya yang membuat kamu akan bahagia, ngebantu kamu relief adalah ketika kamu menuntaskan tugas dan tanggung jawab kamu. Itu akan ngebantu kamu untuk relief ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Virgo, beberapa di antara kamu ini ya, saya lihat ada sepertinya dealing dengan seseorang yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo, dan energi ini menghadirkan orang ketiga. Ada kekecewaan yang dia alami ya. Dia ini kecewa sama kamu, ada hal-hal yang dia inginkan tapi dia tidak dapatkan, sehingga semacam ada pelarian gitu ya. Ya, dia cari pelarian ini sama orang lain gitu. Jadi dianya menghadirkan orang ketiga. Ya. Pikirannya ini terbagi-bagi gitu ya. Terbagi-bagi jadinya. Karena adanya orang ketiga tadi. Sebenarnya awalnya itu adalah pelarian. Sebenarnya mau main-main gitu ya. Tapi karena sudah terlanjur ya, emosionalnya ya, energinya jadi nggak stabil ya, hati dan pikirannya ini jadi gusar, jadi terbagi-bagi, nggak aman, dia nggak nyaman ya, stres, nggak bisa tidur ya. Gimana nanti kalau misalnya ketahuan ya, nyesel nih, kenapa aku kayak gini kenapa aku main-main ya, kenapa aku bertindak seperti ini, ngapain aku lakukan itu ya, aduh aku nggak pengen kehilangan Virgo deh ya. Ada beberapa di antara mereka ini yang udah ketahuan sama kamu gitu ya. Ya, dan berakhirlah di sini hubungannya gitu. Nah, ada penyesalan yang saya lihat dari si dianya ya. Ada The Hermit di sini. Ya, dan juga ada The Empress. Walaupun ada penyesalan, dia masih berharap ya ada hubungan yang baik yang akan pada akhirnya terjalin antara kamu dengan si dia. Cuman kamunya di sini sepertinya nggak yakin lagi bakalan mau balikan lagi dengan sosok energi ini ya. Kamu belum menyatakan pisah atau belum menyatakan bakalan terus menerima ya. Belum yakin aja di sini. Kamu masih berdiam diri sepertinya ya. Belum memberikan jawaban dan masih melihat-lihat situasi. Masih ibarat evaluasi ya, masih mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruknya dari pasangan kamu di sini. Ya, beberapa di antara kamu seperti yang saya katakan di awal, ada ini yang pengen travel, pengen ketemu jalan-jalan dengan pasangan gitu ya. Tapi di minggu ini pikiran kamu terbagi-bagi gitu, jadi nggak fokus dia bekerja ya. Padahal sebenarnya kamu di sini adalah ada atasan nih ya, ada yang merupakan manajer ya, kamu ada juga yang pengusaha ya, ada tugas dan tanggung jawabnya ini, ada pertanggungjawabannya terhadap atasan, pertanggungjawaban terhadap keluarga ya atas usaha kamu gitu ya. Ini harus dijalankan secara profesional gitu ya. Nah, ada kerjaan ini menumpuk, semua harus tuntaskan dong gitu kalau mau punya income yang bagus. Kalau mau jalan-jalan harus punya income kan gitu, punya uang gitu. Nah, kalau mau punya uang kan harus kerja gitu ya kan. Nah, tapi pikiran kamu udah terbagi-bagi gitu, udah pengennya jalan-jalan, udah nggak sabar nih pengen
santai ya, udah nggak sabar untuk healing gitu. Ya, jadi alhasil nih beberapa di antara kamu ada ini yang menunda-nunda pekerjaan. Ya, nggak sepenuh hati bekerja gitu ya. Ya, ini akan mempengaruhi kredibilitas kamu, mempengaruhi hasil pekerjaan kamu, mempengaruhi income kamu. Nah, kalau misalnya income kamu berkurang, finansial kamu berkurang, kamu nggak leluasa untuk melakukan perjalanan holiday atau bersenang-senang, nggak leluasa karena nggak kurang uang kan gitu. Ya, jadi di minggu ini untuk Virgo saya lihat ya, apapun keinginan kamu pengen jalan-jalan ya, pengen menikah ya, pengen healing gitu ya, pengen menikmati hidup, ini perlu bagi kamu untuk tetap fokus pada tujuan kamu, fokus pada rutinitas atau tanggung jawab kamu di pekerjaan gitu. Jadi berfantasi ya bagus gitu ya, mengingat-ingat masa lalu ya, sakit hati ya karena belum bisa move on, itu hal wajar. Tapi setelah kamu merenung ya, bangkit lagi gitu ya, ingatlah pekerjaan kamu gitu ya, kerjakan semuanya gitu ya, jangan kamu merenung jadi merenung sepanjang hari gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu perlu juga nih berhati-hati di minggu ini ya, kalau udah punya rencana misalnya ya terhadap sesuatu seperti perjalanan tadi, pasti kan harus ada budget gitu ya. Ya, harus fokus ke budgetnya itu gitu. Jangan karena sesuatu hal yang gak bisa kamu kendalikan dari dalam diri kamu ya, untuk melampiaskan masalah mental atau perasaan yang gak stabil ini, kamu kalak mata ketika kamu jalan-jalan ke mall, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, gak ada self control gitu. Terakhir keuangan kamu berkurang, menipis kan gitu. Ini akan menambah beban nanti ke depannya gitu ya. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.